reproduksi manusia. Mari kita lihat untuk videonya. Oke? Jika dalam bimbingan doa bagian persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya absen dulu. Hati Aziz. Vanessa. Vanessa tepat ini. Irma. Mana Irma? Mungkin membawa lukisan ya. Andin. Andin ada. Pinza. Pinza. Ini tetap materi tentang sistem reproduksi. Ya, benar. Ada dua, apa saja? Alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar apa, Karen? Apa? Alat reproduksi pria ada dua, luar dan dalam. Apa? Penis. Apa? Penis. Penis. Skrotum dan testis. Dan testis. Saya mau menjelaskan sedikit saja, tapi tidak sulit sebelum ya. Saya ini top pada akhirnya. Kenapa saya menjelaskan ini? Kalau skrotum itu adalah pembungkus daripada testis. Di situ ada testis, dan testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma. Ya. Kenapa saya jelaskan? Ini sangat riskan sekali. Nanti kalau kamu sekolah di SMK, tidak akan ada pembelajaran yang sedetail ini. Tapi kalau jurusannya SMA dan IPA mungkin ada. Kalau tadi ada luar dan dalam, ada penis, ada skrotum, ada testis. Kemudian yang dalam, ini ada apa? Organ reproduksi pria dalam. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang kemarin, hampir sama, mungkin saya ulang. Kalau capaian pembelajarannya adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mengatur pola hidup sehat. Yang pertama adalah peserta didik mengatur pola hidup sehat yang menunjang kesehatan sistem reproduksi, ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik menganalisis fungsi dan gangguan sistem organ reproduksi. Yang ketiga adalah peserta didik menyajikan gambar poster organ reproduksi pria dan wanita dengan tema cara menjaga kebersihan organ reproduksi pada masa pubertas. Apa yang kamu ketahui tentang gangguan sistem reproduksi pada manusia? Sudah lulus? Kenapa lulus? Gak kuat. Lewat sini dulu loh. Sini Mbak.
saya lakukan ya. Kemarin beberapa kelompok saya suruh mengirimkan gambarnya. Nah, ini kelompoknya siapa kemarin? Kelompoknya Anggun ini, ya. Bagus ada? Kesehatan reproduksi. Ini ada gambarnya simbol wanita dan pria ini ya. Nah, kita lihat ini gambarnya siapa? Ini belum jadi. Ada yang apa ini? Orangnya bagus ini. Ya, oke. Selanjutnya keluarkan gambarmu kemarin sudah kamu gambar, kita lengkapi. Kamu Pak. Ya. Ya, lengkapi. Tulisannya dikasihkan kemarin. Ini ayo dilengkapi. Polanya menghilangkan kejenuhan. Silakan semua posnya agak di belakangkan sedikit. Pensilnya ditaruh dulu, aja semua berdiri. Nah, berdiri ya, pennya berdiri. Tidak, oke. Ya, tangannya di atas, tangannya di atas. Kita tangannya di dada-dada ini. Nah, tangannya di dada-dada. Tangannya di dada-dada. Oke, tangannya sudah. Ada 3 namanya sedikit. Karena apa? Menggambar itu menjenuh juga kalau terlalu lama. Maka gini caranya. Semua tangannya begini kan. Sambil dipegang begini. Serius. Gimana cara pegang? Pistol itu gimana? Begini. Jadi ini tangan kanan, kemudian ditaruh di sebelah sini, pegang. Ya, oke. Ya. Oke, sudah siap? Nah, gitu. Gimana kita? Sudah siap? Ayo, jalan. Kalau saya bilang dor. Halo, kan? Ah. Parita, kalau saya bilang dor, maka kamu nembak temanmu di bawah. Dor. Kalau saya bilang oke. Kalau saya bilang ayo tangannya begini semua. Saya coba. Kalau tangannya saya bilang dor, saya tembak dor, maka kamu membalas dor. Kita pakai tangannya. Ayo diam. Saya tembak dor. Kurang. Tangan kanannya pegang pisau, kita angkat seperti ini, supaya tidak meleset. Saya ulang. Berarti kalau saya bilang dor 1 kali, maka kamu balas dor. Boleh ya? 1, dor. Ini senjata yang pertama. Kamu pegang pistol. Jika senjata yang kedua saya adalah bom. Jika saya bom, dum, itu meletup tangannya. Saya bom. Kamu masih pegang pistol. Saya bom. Ya, dum. Ya, ekspresinya bagus. Ekspresinya bagus. Apalagi begini, langsung musik, jangan langsung dibom. Ya. Oke. Saya punya 3 senjata, masih belum.
Oke, berdiri Pak, berdiri. Tangannya tembaknya di. Sejak tadi begitu. Apa ini dulu? Oh, kalau perempuan sepi, kalau laki-laki itu dulu. Nanti akan saya tanya kenapa kopi kemudian ada tanda plusnya. Kemudian kenapa kalau laki-laki cuma tanda panah saja? Itu ada filosofinya. Presentasi, kemudian nanti temannya bertanya, saya tidak mau menilai, bukan tidak mau menilai, nilai saya akan terakhir. Maka kamu tunjukkan ke temanmu posternya, kamu bacakan ulang ajakannya sedikit saja, kemudian temannya nanti kesempatan bertanya, ya. Itu. Halo, kita lihat dulu gambarnya. Kita sepakat. Halo, yang sebelah sini. Ini posternya. Posternya siapa? Posternya siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ini posternya. Halo, kelompok sini. Kasihnya berapa? 90. Kamu yang sendiri, kamu lagi berapa? 90. 90. Kemudian sama. Berarti kita kasih nilai daripada posternya kelompoknya Gayo 90. Untuk tangan dulu. Saya tidak mau ngasih dari bagus juga. Kalau dibacakan dulu. Ajakanmu apa ini? Ya. Ayo tolong dengarkan ini. Bagi perempuan setelah 2 kali secara dari arah depan ke belakang agar kuman dari arus tidak ikut ke arah mencukupi. Itulah melakukan sangat jangan digunakan atau agar terhindar dari kanker infeksi kami tidak leher lagi pada istrinya. Ya, sudah. Silakan. Silakan tanya. Ada yang bertanya? Siapa? Agi. Benar. Agi mau bertanya tentang kesehatan reproduksi manusia. Halo, yang lainnya didengarkan. Agi, sama Agi. Saya tegaskan kenapa wanita mengalami menstruasi. Ya, ini ada pertanyaan bagus. Kenapa wanita mengalami menstruasi? Kenapa laki-laki tidak menstruasi? Kan begitu ya? Kenapa? Begitu. Tapi tidak apa-apa. Orang tidak ngerti. Gimana Bu? Jawabannya? Boleh ya? Kenapa tadi? Langsung kita evaluasi aja. Kenapa wanita mengalami menstruasi? Apa penyebabnya? Jadi sudah dijelaskan. Fase-fasenya. Kenapa? Karena perempuan itu saya tegaskan lagi, kenapa terjadi menstruasi? Kemudian kenapa kalau menstruasi itu rasanya sakit? Sakit apa enggak? Sakit. Kalau laki-laki kan tidak pernah merasakan, tapi kalau perempuan merasakan. Kenapa? Karena sel telur yang dihasilkan oleh induk telur dilepaskan di dalam uterus tidak terjadi pembuahan. Di saat mau dilepaskan, uterus itu sudah siap mengalami penebalan untuk menerima sel telur. Di saat sel telur itu tidak dibuahi, maka akan terjadi luruh di dinding rahim. Luruhnya pembuluh-pembuluh darah di dinding rahim ini, uterus inilah akan menjadi merasakan rasa sakit karena pecahnya di pembuluh darah ini akan terjadi kerutan atau otot dalam rahim ini akan bergerak sehingga kita kadang muter-muter ya sampai satu kaget sekali karena luruhnya pecahnya daripada kapiler-kapiler darah yang melapisi daripada dinding uterus yang paling luar. Kalau kita itu di dalam seperti ini ya, kalau kita di
disebutnya di organ itu paling luar, ketebalan itu akan menurun. Jika terjadi pembuahan, kalau terjadi pembuahan maka tidak akan pernah terjadi menstruasi. Kenapa menstruasi terjadi? Karena sel telur tidak dibuahi. Karena dinding rahim sudah siap untuk menerima sel telur, menerima. Kemudian kita ada penebalan di sebelah kanan, sebelah kiri, belakang dan belakang ini, depan dan belakang ini penebalan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi. Karena luruhnya ini akan terjadi rasa sakit karena ada kontraksi otot pada dinding uterus otot itu. Paham ya? Oke, terima kasih untuk Mbak Hayu. Tepuk tangan lagi. Lanjut kelompoknya siapa ini? Cari. Belum cek? Belum. Pak, bening. Ayo, jalan. Yang maju. 12. Di saat yang 12, di saat organ reproduksi wanita itu mulai berfungsi jika seorang wanita itu sudah mengalami menstruasi. Kalau sudah mengalami menstruasi, maka organ reproduksi wanita mulai sudah berfungsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama. Tadi kelompoknya Mbak Juwita dapat 90, Mas Rizal dapat 97. Gayo, kok Mbak Gayo? Kelompok Mbak Gayo tadi ya? Oke. Sekarang kelompok 1, mau kasih nilai berapa ini? 90. Oke, sepakat 90. Miliknya berapa? 90. 90. Mbak Frida? 9? Oke, kelompoknya Mbak Karen kita kasih berarti nilainya 90. Pertanyaannya, apa perbedaan organ dalam dan organ luar reproduksi pria? Oh, Mbak Karen, tadi jawab ini laki-laki nih. Nah, bagian luarnya ada uretranya itu bisa menjadi dua tipe fungsi ya di organ laki-laki, bisa untuk saluran sperma juga untuk saluran kencing. Nah, seperti itu. Di dalamnya itu ada testis yang tadi yang dibungkus oleh skrotum itu loh. Laki-laki pasti punya skrotum, kalau tidak mungkin telurnya berdiri-sendiri, tidak mungkin. Ya, dibungkus skrotum. Kenapa dibungkus skrotum? Sebagai pengaman, elastis. Kenapa ini seperti itu? Seandainya Tuhan yang Maha Kuasa itu membuat skrotum itu kaku seperti dan selulosa pada tumbuhan, maka tidak akan bisa bergerak bebas. Ini adalah desain Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Secerdas manusia membuat robot elastis seperti manusia, tetap tidak bisa mengalahkan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Sangat elastis. Contoh, telinga kamu itu kalau dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keras, bukan tulang rawan, sampai seketika kamu tidur, kemudian kamu loncat di kasur. Kalau ini potong, tidak ada. Kenapa ini kok dibuat tulang rawan? Karena ini adalah sebagai penambah suara supaya bisa masuk ke dalam telinga. Kalau keras tidak bisa. Makanya ini sangat luar biasa elastis. Misalnya sampai guyon, kemudian saya kancane, kontrol ini telinga terus mau bilas gimana? Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ini adalah keras. Yang perempuan juga sama. Seandainya telinga ini dibuat keras, terus kalau jilbaban kan sulit juga, ya kan? Iya, sulit. Ya Allah, tidak bisa lemes gini, ya kan? Sakit kan? Nah, ini juga tanda persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kalian juga harus menghambakan dirimu. Kadang kita sholat aja males. Ya pada. Kali tadi pagi sholat subuh pada. Sholat apa enggak Gi?
Bantu sholat apa enggak tadi pagi? Tidak, ya Allah. Ini ya, katanya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini kita hanya Tuhan ini dikasih elastis telinganya dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi jawabannya seperti itu ya. Oke. Saya ulang. Terima kasih sekali ke kelompoknya Mbak Karen. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Karen. Karen tadi 91 ya. Nilai. Langsung dari itu tadi ya. Ini. Ya. Ayo sekarang. Apa yang akan terjadi? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika organ reproduksi ini tidak kita jaga? Ayo, ya coba. Betul sekali. Ini sangat luar biasa. Kenapa kalau seorang wanita ini rentan sekali sering terjadi keluhan pada anak kami? Seorang wanita itu adalah tentang keputihan. Keputihan ini kalau jernih ada berbagai macam keputihan ya. Kalau jernih itu tidak masih berbau cuma basi. Tapi kalau sudah berwarna kekuningan, kekuningan dan kebiruan, dan itu harus sudah periksa ke dokter. Kenapa? Baunya sudah tidak enak. Tidak sedang sekali, dan ini bisa mengganggu sistem reproduksi pada wanita. Karena itu dikasih hanya sekali oleh Tuhan, maka harus kamu rawat dan kamu bersihkan. Ya, itu seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih Mbak Vanessa. Soalan untuk kelompoknya Mbak Vanessa. Jadi virus HIV ini adalah yang diserang itu adalah sistem kekebalan tubuh. Jika sistem kekebalan tubuh ini yang diserang, maka kita sangat rentan kena penyakit. Sampai saat ini virus HIV masih belum obatnya masih belum ditemukan. Kalau untuk menjaga itu bisa, tapi kalau obatnya 100% sembuh masih belum bisa, belum ditemukan. Untuk menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi pada manusia, saya akan menjelaskan sedikit saja bahwa jika kita atau ada tetangga atau orang tidak bisa menghasilkan keturunan, maka bisa menghasilkan keturunan dengan proses cloning. Ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rezeki lebih. Ya, rezeki lebih. Cloning, tahu bahasa cloning? Bayi tahu belum? Cloning ini ada cloning seksual, ada cloning aseksual. Pak, bedanya apa cloning seksual? Cloning seksual itu adalah masih terjadi fertilisasi, tapi fertilisasinya di luar rahim. Gimana caranya Pak? Sel sperma diambil, sel telurnya diambil, kemudian diperkembang biakan di dalam cawan Petri, kemudian yang sempurna nanti dikembalikan ke rahim, kemudian terjadi kehamilan di rahim, bisa dikembangkan di dalam rahim. Apakah bisa ditabung Pak? Atau bisa bayi tabung? Bisa. Kalau masih memungkinkan rahimnya untuk berkembang sebuah janin, maka setelah terjadi fertilisasi, maka bisa dimasukkan ke dalam rahim. Jika tidak dimungkinkan, maka dibuat menjadi bayi tabung. Kok bisa Pak? Karena tabungnya dibuat seperti kondisinya persis sesuai makanya seperti rahim. Kemudian kalau cloning aseksual itu apa Pak? Cloning aseksual itu adalah tidak terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian yang di cloning biasanya itu adalah sel somatis atau sel tubuh. Nah ini yang mau diketahui, jika Vanessa atau jika Farida misalnya menjadi orang kaya sudah belum dikasih keturunan, kemudian mau cloning, kepengen mirip karena bapaknya ganteng, maka sel somatis yang diambil mestinya
intinya harus ayahnya, karena genetiknya persis seperti ayahnya. Ini kelebihan daripada cloning aseksual. Kalau cloning seksual masih terjadi kolaborasi genetik antara ibu dan bapaknya, ayah dan ibunya. Mungkin pertemuan hari ini semoga saja bisa bermanfaat bagi kalian. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu bersyukur atas nikmatnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu Mas Ijal, mohon dipimpin berdoa. Siapa doa? Doa mulai. Doa selesai. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.